Prosedur bedah dalam tindakan periodontal. Nama saya Kalista Dirian dengan NIM 2016 11033. Nama saya Carlos Juanito Anitla dengan NIREM 2016 11034. Nama saya Cynthia Yunita Dewi, NIM 2016 11036. Video kami akan menjelaskan tentang kuretase, gingivektomi, dan operkulektomi. Yang pertama, kami akan membahas tentang kuretase. Kuretase adalah pengorokan gingival pada dinding poket periodontal untuk memisahkan jaringan lunak yang sakit. Indikasi dari kuretase: pertama, kedalaman poket yang dangkal dengan lebar dan ketebalan jaringan gingival yang adekuat. 2. Jaringan inflamasi dan edema. 3. Sebagai persiapan awal sebelum dilakukan prosedur pembedahan periodontal. 4. Poket suprabony yang kedalamannya kurang dari 5 mm. Dan yang terakhir, poket suprabony dengan kedalaman moderate atau sedang. Kontraindikasi yaitu 1. Terdapat infeksi akut berupa necrotizing ulcerative gingivitis. 2. Terdapat fibrous enlargement. Dan yang ketiga, terdapat poket suprabony dengan kedalaman lebih dari 5 mm. Alat bahan yang digunakan: 1. Kuret grasi. 2. Larutan salin. 3. Properiodontal. 4. Siring dan larutan anestesi. 5. Kasa. 6. Glass lab dan semen spatel. 7. Berupa alat standar, yaitu kaca mulut, sonde, pinset, dan eksavator. Prosedur kuretase yang pertama, mengukur kedalaman poket periodontal dengan prop periodontal. Lalu, lakukan anestesi pada daerah kerja. Pastikan dengan sonde bahwa cairan anestesi sudah bekerja. Masukkan kuret ke dalam dinding poket sampai menyentuh junctional epithelium. Kuret dinding jaringan lunak dengan strok horizontal sambil membersihkan darah dengan kasa. Dinding poket harus didukung oleh tekanan jari lembut pada permukaan luar. Lakukan strok beberapa kali untuk menghilangkan epitel dan jaringan granulasi. Lalu irigasi dengan larutan salin untuk menghilangkan debris. Kemudian buat periodontal pack menggunakan semen spatel pada glass lab sampai konsistensinya kental. Lalu pasang vaselin di tangan supaya periodontal pack tidak melekat. Pasang periodontal pack pada tooth surface daerah kerja dan di bawah garis insisal. Lalu dirapikan dengan sonde. Lalu, berikan instruksi pasca operasi seperti menjaga OH, tidak makan dan minum selama 1 jam. Gigi yang dikuret jangan dipakai untuk mengunyah selama 1 hari. Hindari makanan pedas dan asam. Kemudian, kontrol 1 minggu pasca bedah untuk membuka periodontal pack.
Yang kedua, kami akan membahas tentang gingivektomi. Gingivektomi adalah pemotongan jaringan gingiva dengan membuang dinding lateral pocket yang bertujuan untuk menghilangkan pocket dan keradangan gingiva sehingga didapat gingiva yang fisiologis, fungsional, dan estetis baik. Indikasi gingivektomi yang pertama, pocket suprabony, yang kedua, gingival enlargement atau pembesaran gingiva, yang ketiga, eliminasi abses periodontal suprabony, dan yang keempat, adanya keterlibatan furkasi tanpa kerusakan tulang terkait di mana terdapat attach gingiva yang cukup luas. Kontraindikasi gingivektomi yang pertama, pocket infrabony, yang kedua, pocket meluas sampai ke mucogingival junction, yang ketiga, pasien tidak kooperatif, yang keempat, pertimbangan estetik terutama di daerah anterior rahang atas, dan yang kelima, keadaan yang membutuhkan bedah tulang. Alat dan bahan yang digunakan pada prosedur bedah gingivektomi yang pertama ada alat standar seperti kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator, lalu prop periodontal, pocket marker, lalu pisau periodontal yaitu pisau Kirkland dan Orban, Bart Parker handle dan blade nomor 15, kuret Gracie, shearing dan larutan anestesi, periodontal pack, kasa, glass slab, dan semen spatel. Pada prosedur bedah gingivektomi yang pertama, lakukan anestesi lokal. Ukur kedalaman pocket menggunakan prop periodontal dan ditandai dengan pocket marker untuk membuat titik-titik perdarahan. Namun, pada video ini, titik-titik perdarahannya dibuat menggunakan prop. Apabila keseluruhan daerah operasi telah diukur dan ditandai dengan lengkap, titik-titik perdarahan tersebut akan membentuk outline insisi yang harus dilakukan. Lakukan insisi dimulai dari arah apikal titik penandaan mengarah ke koronal membentuk bevel dengan sudut 45 derajat. Insisi dapat dilakukan secara continuous atau discontinuous dan tetap harus membentuk kembali pola gingiva yang normal. Pada permukaan fasial, dilakukan dengan menggunakan pisau Kirkland atau dengan blade nomor 15 seperti yang digunakan pada video ini. Untuk daerah interdental menggunakan pisau Orban, kemudian lepaskan dinding pocket yang dipotong. Bersihkan area dan periksa permukaan akar dengan seksama. Selanjutnya, gunakan kuret untuk membuang jaringan granulasi, kalkulus, dan sementum nekrotik yang tersisa sehingga didapatkan permukaan yang bersih dan halus. Lakukan scraping untuk menghaluskan, menipiskan, dan mendapatkan kontur fisiologis dari gingiva. Pada video ini menggunakan pisau Kirkland. Kemudian, bersihkan menggunakan kasa. Lalu, lakukan penutupan area kerja menggunakan periodontal pad. Kemudian, rapihkan periodontal pack. Kemudian, lakukan kontrol 1 minggu pasca bedah untuk membuka periodontal pad. Yang ketiga, kami akan membahas tentang operculektomi. Operculektomi adalah tindakan pengambilan flap yang menutupi sebagian molar gigi. Operculektomi dilakukan untuk mempertahankan gigi yang masih memiliki tempat untuk erupsi dan mencegah terjadinya perikoronitis. Indikasi operculektomi adalah adanya inflamasi pada daerah operculum gigi molar, kemudian tertutupnya sebagian gigi molar oleh operculum dan pasien yang masih ingin mempertahankan giginya. Kontraindikasi operculektomi adalah adanya perikoronitis akut, erupsi gigi yang tumbuh secara horizontal, erupsi gigi yang tegak namun gigi masih tertutup oleh tulang. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan ada sarung tangan, alat standar berupa kaca mulut, pinset, sonde, ekskavator, kemudian periodontal probe, ada larutan anestesi, lidocaine 2%, selanjutnya ada scalpel, pinset chirurgis, kasa, benang, dan jarum bedah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur
operculektomi. Pertama, kita perlu menentukan perluasan dan struktur jaringan dengan menggunakan probe periodontal, serta untuk mengetahui tipe poketnya, kemudian melakukan probing ke semua sisi. Setelah itu, melakukan anestesi lokal dengan lidocaine 2% di daerah yang ingin dilakukan operculektomi, dan dilanjutkan melakukan insisi awal dengan menggunakan scalpel mengikuti bagian operkulum yang menutupi mahkota gigi. Dan dalam proses ini dibantu dengan suction. Selanjutnya, dilakukan proses eksisi dengan memotong jaringan gigi infra atau operkulum. Setelah itu, sisa jaringan yang telah dipotong diambil menggunakan pinsa chirurgis. Darah yang menggenang di area kerja perlu dilakukan suction agar tidak menghalangi pandangan kerja. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan ulang kembali pada jaringan dengan menggunakan ekskavator. Kemudian daerah operasi dibersihkan dengan menggunakan kasa. Selanjutnya dilakukan penjahitan dengan menggunakan jarum dan benang bedah. Setelah proses penjahitan selesai, dilakukan irigasi dan kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan kontrol secara berkala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton. Dan semoga dapat diaplikasikan dengan baik dan benar.